Manchester United semakin ambisius merebut trofi Europa League di akhir musim. Pasukan Manchester Merah bahkan sudah nggak peduli kalau harus finish di papan bawah Premier League. Ruben Amorim diprediksi akan mengandalkan dua bintang veterannya di Europa League. Casemiro dan Harry Maguire akan memimpin Setan Merah memutus dahaga gelar Eropa selama 8 musim. The Red Devils bakal mati-matian melewati rekor buruk kontra Athletic Bilbao di semifinal. Bagaimanakah siasat Manchester United merebut trofi Europa League? Mengandalkan bintang veteran yang dianggap habis. Manchester United punya impian besar untuk meraih gelar Europa League musim ini. Mimpi tersebut masih terbuka sangat lebar mengingat bangkitnya beberapa pilar veteran. Salah satunya ada Casemiro yang sempat tampil tanpa arah di awal musim. Pemain asal Brazil ini pernah bikin sejumlah blunder konyol kontra Liverpool pada September 2024 lalu. Dirinya melakukan blunder konyol yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Luis Diaz. Gak heran Gary Neville langsung memberikan kritik setelah sang pemain malah memilih pergi untuk berlibur. Anda memiliki kewajiban untuk berlatih dan memastikan diri tetap bugar. Itu jelas bukan pilihan yang tepat, mengingat tujuan dan jarak yang ditempuh, kata Neville. Hebatnya kritikan sang legenda mampu dibungkam secara perlahan oleh Casemiro. Alumnus Real Madrid ini sukses bangkit dan memberikan dampak nyata untuk timnya. Puncak performanya diperlihatkan saat tampil heroik menghadapi Olympic Lyon di Europa League. Dirinya berkontribusi lewat 2 assist dalam kemenangan comeback 5-4. Dilansir dari Squawka, Casemiro sukses mencatatkan duel terbanyak yakni 9 kali. Kebahagiaan bahkan gak mampu ditutupi oleh Ruben Amorim setelah sukses membangkitkan performa sang gelandang. Saya pikir saya sudah belajar cara menggunakan Casemiro. Saya mencoba menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Saya pikir Anda merasakan kalau dia lebih memiliki kebebasan, ucap Amorim. Harry Maguire mengikuti jejak Casemiro setelah berhasil membungkam kritikus. Penampilan mahal ikut ditunjukkan ex-Leicester City kala berhadapan dengan Olympique Lyon. Dirinya sukses melesakkan gol kemenangan dramatis di menit akhir laga. Berkat penampilannya, sang pahlawan dinobatkan sebagai player of the match di laga tersebut. Ruben Amorim langsung melontarkan pujian tinggi pada pemain berjuluk Slaphead ini. Saya merasa dia adalah seorang pemimpin lagi. Dia lebih merasa menjadi pemain penting untuk tim. Kita harus memberikannya banyak pujian dibanding saya, puji Amorim. Pelatih asal Portugal ini bahkan berencana memainkan Maguire sebagai striker di momen krusial. Bek 32 tahun ini sudah mencatat 4 gol untuk Setan Merah di musim ini. Kemampuan Maguire berduel bola atas bikin Amorim punya taktik alternatif untuk membobol gawang lawan. Saya nggak akan memainkan Maguire sebagai striker di laga normal. Namun di momen-momen genting saya akan mencobanya. Dia sangat penting untuk taktik ini, lanjut Amorim. Ditambah lagi mental baja sang bek sudah kembali lewat optimisme tingginya. Maguire meminta para rekannya untuk nggak jumawa dan tetap konsisten di setiap laga yang dijalani. Dengar, kita baru di semifinal, kita akan bermain melawan Atletico Bilbao. Kami tetap yakin, tapi kami tidak mau cepat terbawa suasana untuk memenangkan kompetisi, ujar Maguire. Mengorbankan Premier League andalan bocah akademi. Usai mengandaskan Olympique Lyon, Ruben Amorim langsung menggegerkan publik Setan Merah. Pasalnya pelatih berjuluk sang penyair ini siap mengorbankan Liga Inggris yang sudah nihil harapan. Di Premier League kami akan mengambil risiko untuk memainkan para pemain muda kami, karena kami harus fokus penuhnya di Liga Eropa, ujar Ruben Amorim. Pelatih 40 tahun ini langsung membuktikan omongannya saat menjamu Wolverhampton. Deretan pilar kunci seperti Bruno Fernandes, Harry Maguire hingga Casemiro dicadangkan. Amorim juga berani menurunkan 2 jebolan akademi sejak menit awal. Harry Amas serta Tyler Fredrickson didapuk untuk bermain penuh sampai peluit akhir dibunyikan. Meskipun kalah, Amorim diprediksi nggak bakal mengkhianati janjinya. Sang pelatih dikabarkan bisa memanggil deretan pemain akademi untuk tampil di Premier League. Salah satunya Chido Obi Martin yang dibajak dari Akademi Arsenal di awal musim. Striker asal Denmark ini tampil gacor bersama skuad U18 dengan torehan 14 gol dari 20 pertandingan. Selain itu ada Jadon Camason yang bakal menggantikan Diego Dalot sebagai bek sayap kanan. Pemain 18 tahun ini punya teknik olah bola yang lebih mumpuni ketimbang sang senior.
Satu posisi di sektor bek tengah kiri diprediksi bakal diambil alih oleh Aiden Heaven. Pemain kelahiran London ini sudah kembali usai pulih dari cedera saat melawan Leicester City. Dapatkan sneakers kolaborasi Keki dan tahi lalat X One Piece yang bikin setelan kamu makin kece. Cek linknya di bawah ini. Taktik krusial Ruben Amorim berani rombak starting. Selain memainkan jebolan akademi, Ruben Amorim juga harus berani menyingkirkan pemain minim kontribusi. Contohnya Rasmus Højlund yang performanya menukik tajam sepanjang musim ini. Bomber asal Denmark tersebut cuma bisa menyerangkan 3 gol di Liga Inggris. Dirinya bahkan sempat absen membobol gawang lawan selama 13 pertandingan beruntun. Salah satu bukti kemandulan Højlund terjadi pada pertandingan kontra Wolves. Bukannya menendang bola, striker bernomor 9 ini malah beradu kaki dengan pemain lawan. Gak heran kalau performa buruknya langsung dihujani kritik tajam dari Alan Shearer. Saya melihat Højlund sebagai pemain yang memiliki kesulitan dalam dirinya. Menurutku dia belum pantas dan memang belum waktunya untuk menjadi ujung tombak di klub sebesar ini. Kecam Shearer. Hujatan keras juga diarahkan kepada Alejandro Garnacho yang penampilannya gak kunjung membaik. Ex Atletico Madrid ini kerap bertingkah dengan coba mendribel bola. Padahal gocekannya terlalu mudah ditebak bek lawan seperti merebut permen dari anak kecil. Buktinya Garnacho tercatat sudah kehilangan bola sebanyak 46 kali di Liga Inggris. Jumlah tersebut jadi yang terbanyak di antara penggawa setan merah lainnya. Sampai-sampai pemain yang digadang-gadang jadi bintang masa depan ini dicemooh Rene Moulenstein. Terus terang, saya tidak pernah yakin dengan Garnacho. Saya rasa dia punya masalah kepribadian dan karakter. Ujar ex-asisten Sir Alex Ferguson tersebut. Ambisi menghapus kutukan melawan klub Spanyol. Misi besar setan merah ke final Europa League bakal ditentang oleh Athletic Bilbao. Sepanjang sejarah, The Red Devils belum pernah menang di kompetisi ini saat berjumpa skuad Los Leones. Manchester United juga diteror pengalaman buruk saat bertemu tim asal negeri Matador ini. Dalam 71 pertandingan, setan merah cuma menang 21 kali melawan wakil Spanyol. Meski begitu, Dewi Fortuna nampaknya mulai meniupkan angin segar kepada pasukan Ruben Amorim. Pasalnya Athletic Bilbao terancam kehilangan Nico Williams akibat cedera pangkal paha. Pemain kelahiran Pamplona ini jadi juru gedor andalan Ernesto Valverde dengan torehan 11 gol. Jika dimainkan, Nico bakal meneror sisi kanan pertahanan setan merah yang dikawal Diego Dalot. Namun Amorim mengaku sudah menyiapkan siasat guna meredam lini serang Los Leones. Saya pernah bermain melawan mereka di pramusim bersama Sporting. Saya tahu sedikit kelemahannya. Tapi kami punya cukup waktu untuk lebih mendalami karakteristik mereka. Ujar Amorim. Dapatkan kaos keren dari Oscar yang desainnya skena banget cuma 70 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan siasat nekat mengorbankan Premier League, mampukah Manchester United merebut gelar Europa League?